Radio Usang, frekuensi yang mengulas kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita. Jangan lupa padamkan lampu, nyalakan lilin, kita ngepet lagi. Kali ini saya akan mencoba mengangkat kisah misteri yang berjudul Garong yang Budiman. Dulu di ibu kota sekitar tahun 80-an sempat digemparkan oleh seorang garong yang sangat legendaris. Garong itu bernama Gobang. Dia hanya merampok para koruptor, orang kaya yang kikir, dan pabrik-pabrik yang menggaji buruh tidak sesuai dengan ketentuannya. Dia selalu memberikan hasil rampokannya kepada orang-orang yang membutuhkan dan fakir miskin. Barulah sisanya biasanya dipakainya untuk foya-foya. Dia licin, dia kebal, jago silat, dan yang pasti dia sangat jenius. Sehingga semakin diburu, semakin dia tidak terlihat. Dia seperti selangkah lebih cepat dari aparat penegak hukum. Setiap habis ngegarong, dia selalu main ke lokalisasi, sekedar untuk mabuk-mabukan atau numpang tidur dan bersembunyi. Karena sikap baik dan royalnya, banyak WTS dan pengunjung lokalisasi di sana senang berteman atau sekedar ngobrol, bahkan melindunginya. Malam itu salah satu pengunjung di sana terlihat asik ngobrol dengan Gobang sambil menegak bir cap jangkar. Operasi di mana bang malam ini? Rumah anggota dewan yang sok ngewakilin suara rakyat tapi malah sibuk mikirin perutnya sendiri. Butuh anak buah nggak bang? Gua lagi nganggur nih. Berat kawan, cukup gua aja yang begini. Oke lah bang kalau begitu. Tak lama kemudian tamu itu pun izin masuk ke kamar setelah memilih salah satu WTS di sana. Tinggallah Gobang yang masih asik dengan minuman sambil nyemilin kacang. Tak lama kemudian dia sudah bersiap-siap untuk berangkat ngegarong rumah anggota dewan itu. Keesokan harinya muncul di surat kabar tentang perampokan besar di sebuah perumahan elit di ibu kota. Korban ditaksir mengalami kerugian ratusan juta dan perhiasan emas berkilo-kilo. Isi surat kabar pun semuanya tertuju pada seorang Gobang. Korannya koran, Purkas dilarang di Uganda koran. Koran Pak, koran. Ya, 200 Pak. Ya. Kali ini pihak kepolisian sudah sangat kesal. Mereka pun melakukan operasi besar-besaran untuk mengejar dan memburu si Gobang. Intelijen pun mulai disebar di mana-mana. Mulai banyak pedagang somai dan ODGJ dadakan di mana-mana.
Bahkan pihak kepolisian pun memberikan sayembara kepada siapa saja yang bisa memberikan informasi akan diberikan hadiah 100 juta rupiah, angka yang cukup besar pada saat itu. Namun semua itu tidak membuahkan hasil. Gobang seperti tidak terdeteksi. Padahal ya dia cuma muter-muter di lokalisasi itu saja. Minum, joget-jogetan, pakai WTS, ya nggak kemana-mana. 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? Sampai pada akhirnya pengunjung yang dulu ingin menjadi anak buah Gobang tergiur akan hadiah sayembara itu. Dia pun melapor kepada polisi bahwa Gobang pada saat itu sedang ada di lokalisasi. 2461, 2461, tolong lapor ke markas untuk lapor situasi di tempat. Kembali kepada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi di tempat, ganti. Pihak kepolisian pun menyusun strategi untuk mengepung lokasi itu. Setelah strategi itu matang, berangkatlah mereka. Instruksinya jelas. Tembak di tempat kalau berusaha lari. Bahkan kendaraan lapis baja dan helikopter pun diturunkan. Di lokalisasi, Gobang sedang asik ngobrol dengan WTS baru yang lumayan cantik sambil mendengarkan host musik. Suara host musik yang keras itu menjadi bumerang bagi Gobang karena dia tidak mendengar kedatangan pihak kepolisian. Sampai tiba-tiba salah satu keamanan lokalisasi memberitahu Gobang, "Bang, lari bang. Kenapa loh? Banyak aparat bang." Gobang langsung sadar tapi terlambat. Polisi pun langsung mengarahkan moncong senjatanya ke arah Gobang. Tapi Gobang tetap berusaha untuk lari. Sungguh di luar dugaan, tembakannya meleset dan malah mengenai WTS. WTS itu pun rubuh bersimpah darah dan tewas di tempat. Sedangkan Gobang dengan kelihayannya berhasil kabur lagi. Run. Komandan lapangan operasi tersebut pun hanya bisa geleng-geleng kepala. Malam kedua pelarian Gobang, dia menghentikan motornya dan terus berjalan sampai ke pinggir hutan. Dia menemukan sebuah gubuk petani. Dia pun memutuskan untuk istirahat dan sembunyi di situ sampai suasana aman. Tak lama kemudian dia terlihat termenung. Ya, dia memikirkan nasib si WTS yang tidak sengaja tertembak oleh polisi. Dia sedih. Karena seumur-umur dia beraksi, dia tidak pernah melukai para korbannya. Tapi kini wanita tak berdosa tidak sengaja tertembak oleh polisi gara-gara ulah dia. Tengah asik-asiknya Gobang melamun, tiba-tiba
Ternyata sosok itu mengatakan ikhlas asal Gobang mau mengurus anaknya di kampung dan menurunkan ilmu ngegarongnya kepada anaknya. Sejak saat itu nama Gobang seperti hilang ditelan bumi. Namun di suatu kampung yang asri, terlihat lelaki separuh baya sedang mengajarkan ilmu silat kepada beberapa anak-anak kampung di sebuah tanah lapang. Sodan. Hormat. Keras semuanya. Siap. Ya, lelaki itu adalah Gobang. Tidak satupun warga di sana yang tahu kalau lelaki guru silat itu sebenarnya adalah Gobang, buronan yang paling dicari dan diburu, dan sempat menggegerkan dunia pergarongan selama ini. Sekian cerita dari kami, sampai jumpa di cerita kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.